Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di video aku masih seperti biasa, yaitu video pembelajaran IPA terpadu kelas 8, yaitu sub materinya adalah sistem pernapasan manusia. Ini adalah pelajaran di semester 2 bab 8. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama adalah struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Nah, pada umumnya manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Jadi berapa kalian lihat berapa jumlah menapasmu dalam sehari berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan. Selama bernapas, udara terus keluar masuk melalui organ pernapasan. Nah, seperti hidung dan pernapasan dan paru-paru merupakan contoh dari organ pernapasan. Jadi ini adalah udara yang masuk yang mengandung oksigen. Oksigen akan masuk melalui hidung, masuk ke dalam dan masuk ke paru-paru. Setelah mereka masuk akan dikeluarkan lagi. Melihat sebelahnya. Nah, udara yang banyak mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan melalui hidung kembali. Seperti itu. Nah, organ pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian. Yang pertama adalah sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan faring. Terus sistem pernapasan pada manusia bagian bawah meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus. Seperti yang kalian lihat tadi ya. Jadi kalau masuk bagian atas dan bagian bawahnya adalah laring, trakea, dan bronkus dan paru-paru. Oke, sebelum kita lanjut, silakan kalian subscribe channel aku ini dan kalian like, komen, dan share channel aku, karena subscribe itu adalah perbuatan yang pahalanya yang mulia mungkin. Nah, ini adalah gambar dari sistem pernapasan pada manusia ya. Kita akan bahas yang pertama adalah sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama, yaitu zona penghubung, yaitu bagian penghubung meliputi hidung, faring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, fungsi dari bagiannya itu menyaring dan menghangatkan serta melembabkan udara serta menyalurkan udara melalui paru-paru. Ini fungsi dari zona penghubung ini ya. Terus ada juga yang disebut dengan zona respirasi, yaitu tersusun atas bagian dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas, yaitu yang disebut dengan alveolus. Oke, lanjut. Ini adalah bagian-bagian hidung. Jadi di sini bagian hidung, yang bagian yang warna kuning ini adalah saraf pembau. Jadi pada saat kita membaui wangi-wangian, bau yang tidak sedap, yaitu diliputi. Nah, di sini jadi saraf ini yang akan menghantarkan bau-bau ke hidung kita. Nah, bagian yang warna coklat muda ini adalah tulang hidung ya. Nah, dari saraf pembau tadi, nah di sini ada yang bagian kecil, itu adalah serabut saraf ke otak. Jadi wangi-wangian yang kita cium itu akan diantarkan ke otak kita. Apabila dia wangi akan langsung merangsang otak kita, dan apabila bau yang tidak sedap, biasa otak kita akan merangsang dan reaksi tubuh kita akan refleks menutup hidung seperti itu. Terus ini bagian kecil-kecil ini yaitu adalah silia, saraf pembau. Nah, dari yang kecil-kecil ini tadilah yang bau wangi, bau yang tidak sedap akan diantar ke serabut saraf.
bagian bawah ini adalah lendir hidung. Oke, kita akan bahas yang pertama, hidung. Ini salah ketik ya, saya tulis, yaitu hidung bukan hidung. Nah, hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput hidung, dan konka. Nah, rambut-rambut hidung ini tadi ya, rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Terus selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Itu fungsi dari selaput lendir ya. Jadi pada saat kita termasuk debu di hidung, biasa refleks kita adalah bersin, karena disinilah fungsi dari rambut hidung. Oke. Nah, konka mempunyai banyak kapiler darah yang menyamakan suhu udara yang kita hirup dari luar dengan suhu tubuh ya, atau menghangatkan udara masuk ke paru-paru. Jadi pada saat suhu di luar itu misalnya dingin, pada saat masuk ke dalam tubuh kita, nah inilah fungsi dari konka, yaitu menghangatkan suhu yang masuk tadi ke dalam tubuh. Jadi suhu itu akan langsung hangat dan masuk ke dalam paru-paru. Oke. Nah, ini dia struktur faring. Oke, faring. Nah, faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Nah, ini adalah struktur faring ya. Ada nasofaring, orofaring ya, laringofaring, itu nasal cavity. Nah, itu fungsi dari faring. Terus ada laring. Nah, laring atau ruangan suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dan trakea. Nah, laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi menutup untuk faring sewaktu menelan makanan atau minuman. Jadi pada saat kita makan, nah laring ini berfungsinya untuk menutup saluran pernapasan di tenggorokan. Jadi pada saat kita makan, faring tertutup dan makanan dan minuman yang kita makan itu masuk ke dalam tenggorokan. Tapi pada saat kita bernapas, pada saat kita tidak makan makanan atau minum, laring ini akan terbuka untuk menyalurkan udara ke laring itu sendiri. Jadi makanya pada saat kita makan sambil berbicara, biasanya itu biasa kalau istilahnya tersedak. Nah, epiglotis ini biasanya terbuka. Nah, terbukanya inilah biasanya pada kalau kita makan, minum, ini masuk ke ini laring, biasanya makanan dan minuman yang kita minum itu biasa akan keluar melalui hidung, karena laring ini, epiglotis ini akan terbuka seperti itu. Nah, pita suara seperti kita bersuara, berteriak atau apapun itu, menyanyi, yaitu adalah udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan gelombang suara. Oke, saya pahami ya. Trakea. Nah, trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dan bronkus, rawan dan lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Sedangkan bronkus yaitu percabangan trakea yang disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sedangkan bronkiolus adalah merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus
pada bronchus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut dengan alveolus. Seperti ini gambarnya. Nah, bagian atas ini adalah di bawah epiglottis tadi, itu ada yang disebut dengan trakea. Jadi yang di atas tenggorokan kita itu disebut dengan trakea ya. Nah, ini adalah laring ya. Sedangkan seperti itu ya. Nah, ini adalah gambar dari paru-paru ya. Nah, paru-paru dibagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, paru-paru kanan yang disebut dengan pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Jadi pada paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut dengan pleura. Nah, pleura ini merupakan kantung tertutup yang berisi cairan limpa. Nah, pleura ini berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan dan pada saat mengembang dan mengempis. Jadi pada saat kita bernapas, paru-paru kita ini akan mengembang dan mengempis. Nah, disitulah fungsi pleura ini yang berisi cairan, sehingga pada saat kita bernapas, pas kita memasukkan udara itu kan biasanya mengembang. Pada saat kita mengeluarkan udara, biasanya paru-paru kita itu mengempis. Nah, itu disinilah fungsi dari pleura ini, yaitu melindungi paru-paru dari gesekan. Oke. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sebelah sini yang seperti gelembung-gelembung udara ini, itulah yang disebut dengan alveolus. Jadi disinilah tempat terjadinya pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oke. Tugas. Nah, ini adalah tugas untuk kalian yang saya berikan supaya kalian lebih mengerti, supaya kalian lebih memahami apa yang kita bahas dari tadi ya. Tugasnya yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan respirasi. Nah, kalian lihat respirasi itu apa, terus prosesnya seperti apa. Nah, kalian ini catat, kalian kerjakan ya. Terus yang kedua adalah sebutkan sistem pernapasan manusia. Apabila kalian tadi menyimak materi yang telah kita bahas, itu ada. Jadi sistem pernapasan pada manusia itu seperti apa, terus bagaimana, terus prosesnya seperti apa saja yang ada di sistem pernapasan, kalian bisa lihat di pembahasan sebelumnya. Oke, lanjut. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan struktur sistem pernapasan manusia. Nah, apa saja strukturnya? Nah, di situ kalian selain kalian sebutkan, langsung kalian jelaskan apa saja struktur pada sistem pernapasan tersebut. Karena ini adalah sistem pernapasan untuk manusia, jadi kita bisa lihat dari pada saat kita bernapas itu seperti apa. Yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan sistem pernapasan secara fungsional. Nah, itu saja
video aku hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan apabila ada